Terima kasih Anda masih bergabung di NTV Morning. Pemirsa, bencana banjir masih menjadi momok bagi masyarakat Indonesia. Kondisi iklim Indonesia yang tropis memungkinkan curah hujan turun dengan intensitas tinggi hingga sebabkan banjir. BNPB mencatat angka tertinggi terjadi di tahun 2021. Saat itu angka banjir tembus 1.794 kali. Dan berikut data selengkapnya yang akan dipaparkan rekan Ayu Pratiwi. Pemirsa, banjir menjadi salah satu jenis bencana yang paling sering terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Indonesia tercatat mengalami ratusan hingga ribuan kejadian banjir yang tersebar di berbagai wilayah. Mengapa masalah banjir tak pernah surut? Apakah penanganan banjir di Indonesia sudah benar? Menurut data statistik bencana yang dihimpun oleh BNPB, fenomena banjir cenderung dinamis. Mulai dari 2013 hingga 2023. Namun mulai tahun 2020, angka banjir meningkat pesat dan tertinggi terjadi di tahun 2021 dengan jumlah 1.794 kejadian. Sementara di tahun 2024 di angka 1.099 kejadian banjir. Tentu jumlah ini jauh lebih turun jika dibandingkan 2023 yang ada di angka 1.255 kejadian. Meski begitu, di tahun 2025 cukup menjadi pertanyaan besar. Apakah angka kejadian ini akan menurun atau malah meningkat pesat? Karena baru saja periode Januari sudah ada sebanyak 169 kejadian banjir. BNPB juga mencatat ada 9 daerah yang mengalami banjir parah di Januari 2025. Di manakah itu? Yang pertama di tebing tinggi Sumatera Utara sebanyak 4 kecamatan, 7.455 warga terdampak. Tidak ada korban jiwa. Kemudian di Lampung, 6 wilayah meliputi Lampung Tengah, Lampung Selatan, Timur, Bandar Lampung, Pesawaran, Pesisir Barat, dan sebanyak 14.800 kakak terdampak. Korban jiwa ada 2 orang. Yang ketiga adalah di Kalimantan Selatan, meliputi Banjarmasin, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, dan juga Landak. Sebanyak 11.000 warga terdampak. Dan yang keempat adalah Morowali Utara yang meliputi kawasan industri tambang, nikel Desa Ganda, kemudian Petasia, Sulawesi Tengah, dan ada korban yang meninggal sebanyak 1 orang. Sementara itu 3 orang lainnya luka-luka. Yang kelima adalah Cirebon, meliputi sejumlah wilayah di 4 kecamatan dan kota Cirebon. Ribuan rumah warga terendam banjir. Tidak ada korban jiwa. Dan yang keenam adalah Jawa Tengah, meliputi 7 wilayah diantaranya Pekalongan, Demak, Grobogan, Sragen, Temanggung, Banjarnegara, Batang, dan Kendal. Sebanyak 23 orang meninggal, 18.000 warga terdampak. Dan yang ketujuh adalah Banyumas, 265 warga terdampak, sementara di angka 8 adalah Bojonegoro, Jawa Timur. 8 desa terdampak dengan 270 kakak terisolasi. Yang 9 adalah Nusa Tenggara Barat, yaitu di Dompu dan juga Bima, sebanyak 50 kakak dengan 5.700 jiwa terdampak. Lantas banjir ini karena alam atau manusia? Kondisi dan letak geografis Indonesia membuat potensi terjadinya bencana alam terbilang besar. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan 4 lempeng tektonik, yaitu lempeng benua Asia, benua Australia, lempeng Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik yang memanjang dari Pulau Sumatera hingga ke Sulawesi. Sementara sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan daratan rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Sehingga Indonesia sangat rawan akan bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Sementara sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan daratan rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Sehingga Indonesia sangat rawan akan bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Selain itu, banjir juga disebabkan beberapa faktor, diantaranya curah hujan yang tinggi, kelebihan air sungai yang tidak dapat dibatasi oleh saluran air yang ada,
keadaan topografi dan sistem drainase yang buruk dapat mengakibatkan air tidak dapat mengalir dengan baik. Tidak hanya beragam faktor penyebab, banjir juga terjadi menjadi beberapa jenis. Banjir luapan sungai adalah yang terjadi ketika debit sungai meluap melebihi batas normalnya. Sementara banjir luapan laut atau ROB disebabkan oleh naiknya permukaan laut. Kemudian banjir genangan terjadi ketika air menggenangi daratan rendah akibat hujan lebat. Sementara banjir bandang adalah banjir yang sangat kuat dan mendadak, sering kali disertai dengan longsor. DKI Jakarta adalah salah satu kota dengan fenomena banjir mulai dari banjir genangan, banjir rob, hingga banjir luapan sungai. Lalu bagaimana penanganan banjir di Jakarta? Pada tahun 2002, Sutioso melakukan pengerukan dan mempersiapkan pompa, serta pemerintah pusat turun tangan dan membentuk tim kementerian terkait. Kemudian banjir di tahun 2013, Joko Widodo memutuskan Jakarta dalam tanggap darurat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi banjir antara lain memperbaiki tanggul, terowongan multiguna, serta pengerukan 13 kali di Jakarta, normalisasi waduk fluid, pembuatan 100.000 sumur resapan, penambahan RTH, serta sodetan Ciliwung, dan tanggul laut raksasa. Banjir tahun 2015, Basuki Purnama atau Ahok membenahi daerah aliran sungai melalui Balai Bedar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane atau BBWSCC. Banjir 2020 hingga 2021, Anies Baswedan melakukan naturalisasi daripada normalisasi. Akibatnya, proyek BBWSCC milik Ahok terhenti di tengah jalan. Anies memasukkan air hujan sebanyak-banyaknya ke dalam tanah untuk menggali air dari hulu serta mengendalikan pompa. Tahun 2025, Pemprov Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD akan segera bekerja sama dengan BNPB dan BMKG untuk kembali melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC dan membangun infrastruktur pengendalian banjir berbentuk pompa. Ada sebanyak 593 infrastruktur pompa dengan beragam kapasitas yang tersebar di seluruh wilayah. Apakah dengan adanya operasi modifikasi cuaca dan pompa cukup efektif menjadi solusi banjir? Mari kita sama-sama nantikan hasil upaya dari pemerintah dalam penanganan fenomena banjir yang selalu terjadi setiap tahunnya. Tentu saja, kontribusi kita sebagai warga juga diperlukan untuk mencegah banjir. Salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi ke sungai.